Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Amaratunisa dari kelas PIA 1 semester 5 yang akan mempresentasikan Akidah Akhlak kelas 8 semester 1 dengan tema Al-Quran dan keistimewaannya. Baiklah, sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Hal ini telah dijelaskan pada surah Al-Isra ayat 106 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqthi wa nazzalnahu tanzila. Artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Quran surah Al-Isra ayat 106. Periode turunnya Al-Quran. Yang pertama, sebelum hijrah atau Makkiyah. Yang kedua, sesudah hijrah atau Madaniyah. Periode Makkiyah, yaitu sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, berjumlah 86 surah, diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Wahyu pertama turun pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi di Gua Hiro. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW sedang bertanus atau menyendiri. Surah yang pertama turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Yang kedua, periode Madaniyah, yaitu ayat Al-Quran yang turun sesudah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah, berjumlah 28 surah, turun selama 9 tahun 9 bulan. Selama periode ini, dakwah Al-Quran telah mewujudkan prestasi besar, karena penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yatsrib, yang kemudian diberi nama Madinah Al-Munawwarah. Wahyu yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Keutamaan membaca Al-Quran. Berikut adalah beberapa keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah cahaya yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 174. Allah berfirman yang artinya, wahai umat manusia, sungguh telah datang kepada kalian keterangan yang jelas dari Rabb kalian, dan kami turunkan kepada kalian cahaya yang terang benderang. Yang kedua, Al-Quran adalah petunjuk, terdapat pada surah Toha ayat 123. Allah berfirman yang artinya, maka barang siapa mengikuti petunjukku, maka niscaya dia tidak akan sesat dan tidak pula celaka. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menerangkan bahwa maksud mengikuti petunjuk Allah ialah 1. Membenarkan berita yang datang darinya, 2. Tidak menentang dengan segala bentuk atau keracunan paham, 3. Mematuhi perintah Allah. Yang ketiga, Al-Quran, rahmat dan obat, terdapat pada surah Al-Isra ayat 82. Allah berfirman yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran itu obat dan rahmat bagi orang-orang beriman. Akan tetapi, ia tidaklah menambah bagi orang-orang yang zalim selain kerugian. Yang keempat, Al-Quran dan kemuliaan sebuah umat. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Fadhailil Quran. Yang kelima, Al-Quran adalah syafaat. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya kelak ia akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat bagi penganutnya. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Salat Al-Musafirin. Yang keenam, Al-Quran menenteramkan hati, terdapat pada Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Allah berfirman yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka bisa merasa tentram dengan mengingat Allah, ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah, maka hati merasa tentram. Apa saja manfaat membaca Al-Quran? Berikut beberapa manfaat membaca Al-Quran. Di antaranya, mendapatkan banyak keuntungan, mendapat pahala meski belum lancar, mendapat syafaat di hari akhir, hati lebih tentram, dan terakhir hatinya dapat dikaruniai cahaya. Berapa pahala membaca Al-Quran? Berikut adalah beberapa pahala membaca Al-Quran. Di antaranya,
Pertama, mendapat ketenangan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diangkatnya derajat. Dan yang ketiga, setiap huruf memiliki satu pahala kebaikan dengan 10 kali lipatnya. Fungsi Al-Quran dalam agama Islam. Yang pertama, Al-Huda, yang artinya petunjuk. Dalam Al-Quran, ada 3 posisi yang fungsinya sebagai petunjuk. Di antaranya, yang pertama, petunjuk bagi manusia secara umum. Yang kedua, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, Al-Furqan, artinya pembeda. Fungsi Al-Furqan sebagai pembeda, yang dapat membedakan antara yang hak dan batil, atau antara yang benar atau yang salah. Di dalam Al-Quran dijelaskan beberapa hal mengenai yang boleh dilakukan atau yang baik, dan yang tidak boleh dilakukan atau yang buruk. Yang ketiga, Asyifa, artinya obat. Al-Quran bisa menjadi obat penyakit mental, di mana membaca Al-Quran dan mengamalkannya insya Allah dapat terhindar dari berbagai hati atau mental. Meskipun Al-Quran hanya sebatas tulisan saja, namun membacanya dapat memberikan pencerahan bagi setiap orang yang beriman. Yang keempat, mau'izah atau nasihat. Di dalam Al-Quran banyak sekali pengajaran, nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang bertakwa yang berjalan di jalan Allah. Nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian-kejadian yang dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang di masa sekarang. Fungsi Al-Quran sebagai sumber ilmu. Yang pertama, ilmu tauhid. Ilmu tauhid merupakan ilmu kalam dalam Islam yang membahas pengokohan keyakinan dalam agama Islam, sehingga dapat memperkuat dan menghilangkan keraguan. Yang kedua, ilmu hukum. Di dalam Al-Quran juga terdapat ilmu hukum yang dibahas, contohnya hukum pernikahan, warisan, zakat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu cara mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, serta batin. Yang keempat, ilmu filsafah Islam. Filsafah Islam adalah hubungan ilmu kalam dengan filsafat yang dikembangkan oleh cendekiawan muslim. Jika dalam ilmu filsafat lain kadang masih mencari tentang kehadiran Tuhan, namun filsafat Islam sudah meyakini tentang keesaan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ilmu sejarah Islam. Di dalam Al-Quran mengandung banyak ilmu sejarah dari masa terbentuknya manusia hingga perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, ilmu pendidikan Islam. Al-Quran menjadi salah satu sumber utama untuk mempelajari Islam. Di dalam Al-Quran juga sering sekali disebutkan ilmu pengetahuan lainnya, seperti IPA, biologi, serta astronomi. Itulah beberapa fungsi Al-Quran yang perlu kita ketahui. Al-Quran adalah kitab bagi umat Islam yang di dalamnya terdapat banyak sekali manfaat. Ada ilmu, nasihat, kejadian atau peristiwa dan sebagainya yang bisa dijadikan pembelajaran di waktu yang akan mendatang. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya karena telah menyaksikan video ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.